Berlatar 3 hari setelah tragedi 11 September 2001, satelit pengintai Amerika Serikat berhasil melacak adanya sinyal radioaktif tepat di daerah suku terpencil di Afghanistan, di mana pihak CIA mengkhawatirkan bahwa itu merupakan senjata nuklir yang bisa sangat berbahaya, sehingga mereka mengirim seorang agen bernama Benjamin Keynes untuk melakukan penyelidikan demi memastikan dari mana sinyal radioaktif itu berasal. That it may be something much more powerful. Setelah bertemu pimpinan tentara di wilayah ini, Benjamin diberikan satu tim pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang ketua berkepala pelontos. Kita panggil saja si ketua ini babangusnya, di mana Benjamin langsung menjelaskan tentang misi yang akan mereka jalani, yaitu menemukan seseorang bernama Muhammad Aban yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang juga pernah membantu mujahidin untuk mengalahkan Uni Soviet. Orang yang bernama Muhammad Aban ini sangat dihormati dan dianggap suci di wilayahnya, sehingga diharapkan mereka semua bersikap baik dan tidak brutal seperti kebanyakan tentara Amerika konvensional pada umumnya. Dan ingat, tujuan mereka menemui Muhammad Aban adalah untuk mencari tahu informasi mengenai sinyal radioaktif yang ditemukan demi memastikan bahwa itu bukanlah senjata nuklir. Special Forces Team 392. Setibanya di lokasi, si ketua memerintahkan sebagian anak buahnya untuk tetap berjaga di atas bukit, jaga-jaga apabila ada musuh mengintai atau melakukan serangan mendadak, sementara sisanya akan masuk ke pemukiman untuk bertanya kepada warga pribumi tentang di mana Muhammad Aban berada. Sebagai orang yang paling lama di Afghanistan, si ketua mencoba berkomunikasi dengan seorang ibu dan anak kecil untuk bertanya tentang di mana Muhammad Aban berada, yang karena mereka hanya diam saja dan nampak ketakutan, Benjamin pun turun langsung dengan berbicara bahasa mereka dan berhasil membuat si ibu mau buka suara tentang seseorang yang mungkin mengetahui tentang di mana Muhammad Aban berada sekarang. Benjamin pun dipertemukan dengan seorang kakek yang bisa dibilang sesepuhnya desa ini. Beliau mengatakan bahwa Muhammad Aban alias imam suci mereka sudah menghilang selama kurang lebih 1 minggu lamanya. Dari saksi yang sempat melihatnya, Muhammad Aban pergi ke sebuah gunung yang dipercaya merupakan tanah suci yang siapapun tidak akan berani menginjakan kaki di gunung tersebut dan dianggap sakral, keramat, di mana Benjamin sendiri diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan pribadi milik beliau yang di situ terdapat semacam miniatur pesawat yang terbuat dari material tak diketahui tetapi memancarkan sinyal panas seperti suatu energi. Tak seperti kebanyakan tentara Amerika Serikat yang sering kita dengar, si ketua dan anak buahnya sangat nampak ramah terhadap penduduk dan anak-anak di desa ini, padahal ada misi terselubung yang memang mereka diperintahkan untuk bersikap seperti itu. Beda lagi ceritanya jika pusat memberikan perintah untuk menembak, mungkin penduduk desa ini sudah tamat riwayatnya. Tiba makan malam, sesepuh desa dan cucunya yang bernama Abdul pun nampak baik hati mengajak mereka untuk makan bersama. Beliau bertanya tentang apa tujuan Benjamin dan kawan-kawan ingin menemui Aban, di mana Benjamin terbukti berbohong saat mengatakan bahwa mereka ingin mendapat pernyataan dari Aban untuk bisa memerdekakan Afghanistan, sehingga ini menjadi bukti lain tentang bagaimana pihak Amerika yang begitu mudahnya berdusta untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk pergi ke gunung yang dimaksud, di mana Abdul bersedia untuk ikut sebagai penunjuk jalan setelah Benjamin menawarkan bayaran yang lumayan, yang hal itu mendapat pertentangan dari ibunya Abdul yang tidak ingin putranya dalam bahaya dan menginjakan kaki di gunung yang dianggap sakral. Tetapi demi membantu perekonomian keluarga, Abdul tetap nekat atau kekeh untuk ikut bersama mereka. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Benjamin tiba-tiba menyuruh supir untuk menghentikan mobilnya, yang hal tersebut sempat mendapat teguran dari sang ketua, tetapi ya, Benjamin nampaknya lebih berpengalaman dari si ketua, di mana mereka langsung melanjutkan perjalanan dengan mata yang lebih waspada. Tiba di lembah, perjalanan kembali terhenti setelah adanya seonggok kereta yang memalang di tengah jalan dan tiba-tiba Shut up, check it out.
Ya, satu anak buah si ketua yang bernama Ski pun terkena tembakan, di mana momen ini sempat menyulitkan mereka semua dikarenakan berada di tempat terbuka, tetapi dengan jumlah yang sedikit lebih unggul, mereka berhasil mengusir musuh dari tempat tersebut. Sungguh malang nasib Ski yang belum apa-apa sudah harus tamat di menit-menit awal yang membuat honornya lebih rendah dibandingkan yang lain. Yang dari sekian banyak prajurit, Vincent adalah yang paling dekat dengan Ski dan paling merasa terpukul dibandingkan dengan teman-temannya. Apalagi harus menyaksikan secara langsung detik-detik sakaratul mautnya yang membuat Vincent sulit untuk berpisah jauh dengan Desta. Loh, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa jasad Ski di atas mobil untuk nanti dikebumikan dengan layak, di mana hambatan lain harus dihadapi saat mobil mengalami mogok akibat mesin yang terlalu panas dan mengalami dehidrasi, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa di lokasi ini sampai mesin kembali pulih. Singkat cerita, malam pun poek. Alih-alih istirahat, mereka semua nyatanya terus waspada terhadap sekitar karena ditakutkan musuh akan kembali menyerang. Sementara yang lain berjaga, Benjamin terlihat sedang mengamati area sekitar menggunakan alat pendeteksi sinyal radiasi. Yang tak lama salah satu anak buah si ketua pun mendengar suara dari kejauhan yang setelah dilihat menggunakan teropong. Ternyata ada sebuah mobil yang sedang mengarah ke mereka, tapi tiba-tiba... Keesokan paginya setelah mesin mobil pulih, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan harus menaiki gunung untuk bisa sampai di sisi lain dari gunung ini, yang karena mesin mobil harus bekerja 10 kali lipat dari biasanya, maka mesinnya kembali mengalami hareeng alias panas yang membuat mereka semua terpaksa harus turun dan melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki. Saat itulah mereka melihat Abdul nampak memandangi kejauhan dengan tatapan yang aneh yang setelah dilihat ternyata ada badai tornado tepat di jalan yang sempat mereka lalui. Entah suatu kebetulan atau ada sesuatu yang memang menimbulkan badai tornado tersebut, Benjamin dan kawan-kawan nampaknya harus bergerak cepat sebelum tornado tersebut sampai di lokasi mereka saat ini. Kingdom for some donkeys. What's wrong with him? Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk bermalam di perbukitan yang saat sedang santai-santai istirahat, terdengar suara helikopter motor monyet. Abong-abong kerekaman ini ke Agustusan. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk bermalam di perbukitan yang saat sedang santai-santai istirahat, terdengar suara helikopter yang mendekat yang kemungkinan besar adalah helikopter yang dikirim untuk mengevakuasi mereka semua, di mana terjadi sesuatu yang semakin aneh dan misterius ketika helikopter tersebut tak kunjung muncul, tapi suaranya sangat dekat sekali dan... Ya, entah fenomena aneh apa lagi ini, suara helikopter tersebut tiba-tiba lenyap seketika seperti sebuah prank yang dilakukan YouTuber-YouTuber iseng, di mana mereka semua tetap berpikir positif dengan apa yang barusan terjadi karena sejatinya si ketua dan pasukan tidak percaya akan hal-hal seperti tahayul dan goib meski sudah mengalaminya secara langsung. Keesokan paginya, mereka semua kembali mendapat kejutan lain saat menemukan jasad Ski yang sudah tinggal jeroannya saja, yang ketika Vincent dan satu rekan pergi memeriksa sekitar, mereka menemukan ada banyak sekali tanda yang membentuk segitiga terbalik yang tak siapa yang sudah membuatnya. Ketua sendiri menyuruh semua anak buahnya untuk memeriksa perbekalan dan alat komunikasi, di mana air yang mereka miliki sudah benar-benar habis. Yang disinilah peran penting Abdul sebagai warga lokal dengan mengatakan bahwa ada sumber air yang biasa peternak gunakan untuk memberi minum hewan ternak mereka yang lokasinya sudah tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Untuk komunikasi, telepon satelit masih belum bisa digunakan akibat sinyal yang mungkin terhalang oleh gunung, pun sama dengan kompas yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka masih menggunakan akal dan logika dengan menganggap jika di gunung ini terdapat unsur besi yang bersifat magnetik yang mengacaukan semua sistem kompas dan alat komunikasi mereka. We might as well be on another planet. Beberapa jam mendaki gunung, mereka tak sengaja menemukan gua batu yang mungkin saja ada musuh di dalamnya, di mana mereka memutuskan untuk masuk ke sana dan sungguh di luar dugaan, ada seorang kakek-kakek yang usianya mungkin sudah hampir mencapai 100 tahun sedang duduk bertapa sendirian dan menyapa mereka semua.
Benjamin dan kawan-kawan pun disambut baik oleh si kakek, termasuk diberikan air untuk mereka bisa minum. Namun sayangnya beliau tidak mengenal seseorang bernama Aban dan tidak pernah sekalipun melihat orang lain lagi selain mereka semua. Saat itulah salah satu anak buah si ketua menyadari tentang seragam yang si kakek gunakan di dalam jubahnya merupakan seragam pasukan Inggris dari Resimen Infanteri ke-44. Dan tebak ada di tahun berapa resimen tersebut? Ya, tahun 1842 alias lebih dari 150 tahun yang lalu. Entah dari mana si kakek mendapatkan seragam tersebut, atau lebih tepatnya sejak kapan beliau berada di dalam gua ini, entahlah, hanya mas-mas yang tidak jadi dihukum mati yang tahu. Benjamin sendiri masih sibuk dengan alat pendeteksi radiasinya yang di situ dia menemukan fakta mengejutkan tentang gua ini, yakni titik paling kuat radiasi yang menjadi tempat bertapa si kakek, termasuk penemuan beberapa lambang segitiga pada dinding yang juga memiliki sinyal radiasi yang tidak kalah kuatnya. Ketika larut malam, salah satu anak buah si ketua yang bernama Cole pun ditugaskan untuk berjaga duluan, di mana dia secara kebetulan melihat si kakek sedang keluar dari dalam goa dan nampak sedang berbicara sendiri. Yang ketika Cole menggunakan teropong infrared untuk mengamatinya, tiba-tiba alhasil si kakek pun tewas tertembak oleh Cole yang percaya dengan apa yang dilihatnya barusan, di mana mereka semua memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut dan sempat mendapat pertentangan dari Abdul yang merasa bahwa mereka harus menguburkan si Abah dengan layak. Tetapi Benjamin memberikan pengertian bahwa mereka tidak punya cukup waktu dan tenaga untuk melakukannya, sehingga dengan sangat terpaksa mereka harus meninggalkan jasad si kakek tergeletak begitu saja. Keesokan paginya mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk bisa menemukan Aban, di mana Vincent tiba-tiba mengalami sakit perut yang disusul dengan muntah angin kacang, yang ketika salah satu kawan memberikan botol air minum, sungguh terkejutnya mereka semua saat baru menyadari jika yang ada di botol minuman ternyata adalah pasir. Padahal semalam jelas-jelas mereka mengisi botolnya dengan air yang diberikan oleh si Abah alias si kakek, sehingga Abdul yang menyadari ada hal yang tak beres pun menganggap jika fenomena ini ada hubungannya dengan hal-hal supranatural semacam kutukan. Beberapa saat berlalu, lagi-lagi terjadi hal aneh saat Abdul kesulitan mengenali lembah yang menjadi sumber mata air. Menurutnya, struktur lembah yang biasa Abdul lihat tidak sama dengan lembah yang saat ini ada di hadapan mereka, sehingga ketua dan anak buah pun mengira jika Abdul sudah mempermaikan mereka semua. So where's that? Malamnya, terjadi hal mengagetkan saat Vincent mengalami mimpi buruk yang membuat semua orang seketika terbangun. Yang tak lama muncullah sebuah cahaya besar yang berada tepat di depan mereka, hingga si ketua memerintahkan dua anak buahnya untuk maju, dan tiba-tiba ya, entah apa yang barusan terjadi. Si ketua dan anak buah pun langsung menembaki cahaya tersebut, tetapi keesokannya mereka masih membahas tentang insiden tidak masuk akal semalam, yang hal tersebut benar-benar di luar nalar dan tidak logis. Sebagian dari mereka ada yang percaya jika ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh negara musuh atau pihak-pihak tertentu. Namun kembali lagi, ini hanyalah asumsi semata, karena faktanya mereka berada pada titik di mana sains dan mistis sulit untuk dibedakan. Saat itulah mereka melihat Abdul tiba-tiba bersikap aneh dengan berdiri tepat di tepi jurang, yang ketika si ketua menghampirinya, tiba-tiba entah hal apa lagi yang sudah terjadi, Abdul tiba-tiba saja menjatuhkan dirinya ke bawah jurang, yang berarti mereka sudah kehilangan sang penunjuk jalan yang menjadi satu-satunya orang yang mengetahui jalan pulang, sehingga ini menjadi kesulitan terbaru untuk Benjamin dan kawan-kawan yang pada akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mencari target awal mereka, yaitu Muhammad Aban. Tersisa 4 orang termasuk Benjamin. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak setelah kondisi fisik Vincent yang mulai melemah, di mana Benjamin kembali melihat fenomena aneh saat alat pendeteksi radiasinya menangkap suatu pembanangan yang sulit untuk dicerna oleh akal sehat, ketika di kejauhan terdapat beberapa orang tengah berjalan menuju segitiga raksasa. Dan untuk kesekian kalinya, tidak ada penjelasan masuk akal untuk apa yang Benjamin lihat barusan, sehingga mereka tetap pada tujuan utama tanpa mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba di lembah bebatuan, Benjamin dan kawan-kawan kembali beristirahat setelah rasa haus dan lelah mulai menyerang mereka berempat, yang karena didesak oleh si ketua, Benjamin akhirnya jujur tentang tujuan dari misi ini, yaitu sesuai dengan penjelasan saya di awal tentang CIA yang menemukan adanya radiasi berbentuk segitiga, di mana mereka berasumsi bahwa telah terjadi fenomena ekstraterestrial atau fenomena yang berkaitan dengan UFO dan makhluk luar angkasa, dan Benjamin adalah orang yang diutus untuk memastikan hal tersebut, sehingga si ketua langsung naik pitam karena anak buahnya mati gara-gara sebuah misi yang tidak masuk akal seperti ini.
Bedul eta motor. Keesokan paginya Cole memberitahu tentang si ketua yang sepertinya sudah pergi sendirian meninggalkan mereka bertiga, yang karena kondisi Vincent semakin memburuk membuat Cole harus membopongnya untuk mencari sumber air untuk mereka bisa bertahan hidup. Tiba di sebuah lokasi yang tak diketahui, Benjamin lagi-lagi menemukan kejutan baru saat lokasi tersebut penuh dengan radiasi yang sangat kuat, di mana saat alat mendeteksi diarahkan ke atas, terdapat banyak sekali benda segitiga yang melayang di udara sehingga Cole yang dalam kondisi tidak stabil pun menjadi sangat ketakutan hingga menembaki apa yang ada di atasnya. Dan ya, Cole akhirnya lenyap persis seperti yang terjadi pada dua kawannya tempo malam, di mana kini hanya tersisa Benjamin dan si Vincent yang memutuskan untuk bersembunyi di antara bebatuan. Dengan fakta bahwa dirinya sudah tidak berdaya, Vincent pun menyuruh Benjamin untuk tinggalkan saja dia sendirian di sana, di mana Benjamin sebenarnya sangat berat sekali harus mengabaikan jiwa solidaritasnya untuk misi ini, sehingga dengan sangat terpaksa Benjamin meninggalkan Vincent sekarat sendirian di tempat tersebut. Setelah berjalan beberapa kilometer di bawah terik sinar matahari yang menyengat, Benjamin akhirnya menemukan oasis atau sumber air di tengah gurun, di mana dia langsung tipe paletor meminum airnya dan seketika jatuh pingsan saat melihat si ketua ngagoler tidak bernyawa tepat di samping oasis tersebut. Benjamin akhirnya siuman tepat saat hari sudah gelap. Sayup-sayup terdengar ada suara baling-baling helikopter yang mendekat, sehingga dia segera menembakkan pistol suarnya. Namun alangkah terkejutnya Benjamin ketika helikopternya tak kunjung muncul, dan justru harus melihat banyak sekali suara yang ditembakkan ke udara yang entah siapa yang melakukannya. Beberapa saat berlalu, kita akan melihat ada sosok entah manusia atau entitas lain mendekati Benjamin yang tengah tergulai lemas, di mana sosok yang didampingi cahaya terang tersebut pun perlahan membuat Benjamin merasa tertekan hingga dia teriak sekencang-kencangnya. Singkat cerita, pihak CIA berhasil menemukan Benjamin dan membawanya kembali pulang ke negara asalnya. Entah apa yang terjadi pada malam itu dan entah apa yang terjadi pada tubuh Benjamin setelahnya, Divisi Khusus Pemerintah Amerika Serikat menetapkan Benjamin sebagai the object atau objek penelitian setelah mereka menemukan adanya anomali aneh saat tubuhnya melawan hukum gravitasi alias melayang di udara dengan memegang erat miniatur pesawat penuh radiasi yang sempat dia temukan di ruangan milik Aban. Tamat ending yang cukup membingungkan. Tidak diceritakan secara detail tentang apa yang sebenarnya sedang mereka cari, alienkah atau kekuatan goibkah. Nah, tim IQ7 cabang Pentagon berhasil melakukan riset dan menemukan sedikit jawaban tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi, bahwa jika kita mau membuka mata hati, wilayah teritorial yang menjadi kekuasaan penduduk setempat bersama imam besar yang memimpinnya yang dalam hal ini Muhammad Aban tidak beda jauh dengan fenomena Gaza dan Baitul Maqdis yang tak henti-henti diserbu dan diperangi, namun mereka tetap kesulitan untuk menguasai wilayah tersebut. Mereka sebenarnya sadar ada kekuatan lain yang tak terjamah oleh nalar dan pikiran rasional. Kekuatan itu senantiasa melindungi, mengamankan, dan melestarikan. Bukankah di dalam Al-Quran sudah tercantum kesucian 3 wilayah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Mereka masih berupaya keras untuk menyangkal hal-hal atau fakta tersebut. Yang menarik adalah tidak adanya penjelasan detail perihal cahaya yang membuat anak buah si ketua lenyap dalam sekejap mata. Apakah cahaya itu sejenis makhluk luar angkasa ataukah sejenis penemuan teknologi laser yang dirancang petinggi militer Rusia atau Amerika sendiri? Kenapa kemunculannya selalu dibarengi suara-suara berupa ayat suci Al-Quran? Entahlah, pada akhirnya Benjamin harus menyadari bahwa niat awal mereka pergi ke gunung tersebut diawali dengan tujuan yang tidak benar, yaitu untuk menemukan Muhammad Aban yang merupakan imam yang sangat dihormati oleh desa terpencil itu, yang kemungkinan besar ujung-ujungnya pasti mereka akan diperintahkan untuk membunuh beliau apabila terbukti memiliki semacam anugerah atau kekuatan supranatural yang mampu mengalahkan musuh. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatannya pasti benar. Jika niatnya buruk, sudah pasti perbuatannya akan buruk. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kolor boxer Satria